Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habil As-Siddiq Pasaribu. Saya ingin mempresentasikan filsafat hukum Islam dengan judul Tujuan Hukum Islam. Tujuan hukum Islam tidak diragukan lagi bahwa agama Islam diarahkan kepada tujuan-tujuan yang dikehendaki penciptanya yang maha bijaksana. Demikian hukum Islam mempunyai tujuan. Tujuan hukum Islam pada hakikatnya adalah tujuan pencipta hukum Islam itu sendiri. Tujuan hukum Islam itu menjadi arah setiap perilaku dan tindakan manusia dalam rangka mencapai kebahagiaan hidupnya dengan mentaati semua hukumnya. Tujuan hukum Islam dari sebagai pembuat hukum ada tiga, yaitu yang pertama tujuan primer atau al-daruri, yang kedua tujuan sekunder al-hajj, yang ketiga tujuan tertier atau al-tahsini. Yang pertama tujuan primer al-daruri. Tujuan primer hukum Islam ialah tujuan hukum yang mesti ada demi adanya kehidupan manusia. Apabila tujuan itu tidak tercapai, maka akan menimbulkan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan akhirat, bahkan merusak kehidupan itu sendiri. Kehidupan yang hidup primer ini biasanya dicapai bila terpeliharanya ilmu tujuan hukum Islam yang disebut ad-daruriyat al-khamsu al-khaliyat al-khamsu, atau sering disebut dengan maqasid al-asyariyah, yaitu 5 tujuan utama hukum Islam yang telah disepakati bukan saja oleh Islam melainkan juga oleh keseluruhan agamawan. Yang kedua tujuan sekunder al-hajjiyat. Tujuan sekunder hukum Islam adalah terpeliharanya kehidupan manusia yang terdiri atas sebagai kebutuhan sekunder hidup manusia itu. Kebutuhan hidup sekunder ini tidak terpenuhi atau terpelihara akan menimbulkan kesimpulan yang mengakibatkan kesulitan hidup manusia. Namun demikian, kesempitan hidup tersebut tidak akan mengakibatkan kerusakan yang menimbulkan kerusakan hidup manusia secara umum. Kebutuhan hidup yang bersifat sekunder ini terdapat dalam ibadah, adat, muamalat, dan jinayat. Terpeliharanya tujuan sekunder hukum Islam dalam ibadat umpamanya dapat tercapai dengan adanya hukum rukhsah yang terbentuk dispensi untuk menjamak dan mengqashar salat bagi mereka yang sedang dalam perjalanan atau mereka yang tengah mengalami kesulitan, baik karena sakit ataupun karena sebab lainnya. Contoh tujuan hukum sekunder dalam adat seperti adanya kebolehan berburu dan menikmati segala yang baik-baik selama hal itu dihalalkan, baik berupa makanan maupun minuman, sandang, papan, dan sebagainya. Yang ketiga tujuan tertier atau al-tahsiniyat. Tujuan tertier hukum Islam ialah tujuan hukum yang ditujukan untuk menyempurnakan hidup manusia dengan cara melaksanakan apa-apa yang baik dan yang paling layak menurut kebiasaan dan menghindari hal-hal yang tercela menurut akal sehat. Pencapaian tujuan tertier hukum Islam ini biasanya terdapat dalam bentuk budi pekerti yang mulia atau akhlak al-karimah. Budi pekerti atau akhlak mulia ini mencakup etika hukum, baik etika hukum ibadah, muamalat, adat, pidana atau jinayah, dan muamalat atau keperdataan. Etika hukum ibadah umumnya dicerminkan dengan adanya ketetapan hukum bersuci atau toharoh menurut aturan menutup aurat manusia, mensucikan dan membersihkan najis dari tempat ibadah, berhias, melaksanakan kebaikan dalam bentuk sedekah dan sebagainya.